Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini berita terbaru yaitu Roman Abramovich diracuni saat negosiasi perdamaian perang Rusia-Ukraina. Sementara Cristiano Ronaldo marah-marah waktu ditanya kapan pensiun. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama guys, ada Pedri yang berharap kalau Lionel Messi yang kesulitan di PSG bisa kembali ke Barcelona. Masih di Barcelona juga ada Ferran Torres yang meminta klub untuk mendatangkan Alexander Zinchenko. Lionel Messi mengalami penurunan performa sejak bergabung dengan PSG pada musim panas lalu. Hal ini terlihat dari catatan gol dan asisnya yang berkurang. Selain itu, Messi juga gagal membawa skuad Les Parisiens untuk melangkah jauh di Liga Champions. Hasilnya pemain berjuluk La Pulga ini harus menjadi sasaran amarah para fans. Situasi ini pun membuat Messi digadang bakal pergi dari Parc des Princes. Terkait hal itu, Pedri berharap kalau idolanya tersebut bisa kembali bermain di Barcelona. Marcus Rashford sedang mempertimbangkan masa depannya di Manchester United. Hal ini bermula ketika Rashford nggak dimainkan pada derby Manchester awal bulan tadi. Selain itu, Rashford mulai kehilangan tempat sejak kedatangan Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho. Dan kabarnya Arsenal siap memberikan tawaran mengejutkan kepada Rashford. The Gunner ingin merekrut Rashford untuk mengantisipasi kepergian Alexander Lacazette. Selain Arsenal, kabarnya Rashford juga diminati oleh Real Madrid dan PSG. Alexander Zinchenko tampil apik dan membantu Manchester City menjuarai trofi Liga musim lalu. Tetapi sayang di musim ini Zinchenko sering dicadangkan karena kalah saing dengan Joao Cancelo. Kontrak Zinchenko di Etihad akan berakhir di tahun 2024 mendatang. Walaupun begitu, Zinchenko harus mencari klub baru seandainya ingin mendapat tempat di skuad utama. Melihat situasi ini, Ferran Torres pun meminta Barcelona untuk merekrut Zinchenko pada musim depan karena Ferran menyebut kalau Zinchenko layak tampil reguler. Di Premier League musim ini, Marcus Rashford baru dimainkan sebagai starter sebanyak 10 kali. Alasannya, Ralf Rangnick lebih mempercayakan posisi Rashford kepada Cristiano Ronaldo. Situasi Rashford saat ini mendapat perhatian dari mantan striker Aston Villa yakni Gabriel Agbonlahor. Agbonlahor menyebut kalau Rashford terlihat kehilangan hasrat untuk bermain sepak bola. Agbonlahor merasa kalau Rashford butuh waktu untuk menjernihkan pikiran. Hasilnya Agbonlahor menyarankan Rashford untuk liburan selama 2 bulan. Isco yang gak kunjung memperpanjang kontraknya di Real Madrid digadang bakal bergabung dengan Fiorentina. Kita jauh ke Inggris, ada Ilkay Gundogan yang siap memperpanjang kontrak di Manchester City. Real Madrid dikabarkan bakal cuci gudang pemain di musim panas mendatang. Salah satu pemain yang akan dilepas adalah sang gelandang serang Isco. Di jeda internasional ini, Isco terlihat sedang membawa keluarganya untuk berlibur ke Florence. Uniknya, Fiorentina yang bermarkas di Florence diketahui berminat mendatangkan Isco. Fiorentina disebut punya peluang besar untuk merekrut Isco karena Real Madrid gak berminat memperpanjang kontraknya. Dalam beberapa bulan terakhir, masa depan Ilkay Gundogan di Manchester City sering diperbincangkan. Alasannya kontrak Gundogan akan berakhir pada musim depan. Gundogan sendiri mengaku ingin bertahan dan gak berminat pindah ke klub lain. Akan tetapi Manchester City belum memberikan tawaran resmi kepada gelandang asal Jerman tersebut. Sementara itu Gundogan menyebut mungkin akan pensiun dari timnas Denmark setelah Piala Dunia 2022 nanti. Selama musim 2021-2022, Manchester United mencatatkan hasil yang sangat mengecewakan. Selain performa yang menurun, The Red Devils dipastikan mengakhiri musim tanpa gelar juara. Manchester United bahkan terancam gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Terkait hal tersebut, Luke Shaw mengaku lebih bahagia membela timnas Inggris. Alasannya skuad The Three Lions tampil lebih baik dan sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022. Selain itu, pada laga uji coba melawan Swiss, Luke Shaw juga berhasil mencetak 1 gol. Bayern Munchen tinggal selangkah lagi untuk mendatangkan bek Ajax Amsterdam yakni Noussair Mazraoui. Kita pindah ke Italia guys, ada Juventus yang berencana untuk mendatangkan Gabriel Jesus. Beberapa minggu yang lalu, Noussair Mazraoui digadang bakal bergabung dengan Barcelona. Akan tetapi Bayern Munchen dikabarkan juga berminat untuk mendatangkan bek Ajax Amsterdam tersebut.
Bayern Munchen juga berkesempatan untuk memboyong Mazraoui secara gratis. Alasannya kontrak Mazraoui di skuad The Golden Zonen akan berakhir di bulan Juni nanti. Selain itu, pelatih Bayern Munchen Julian Nagelsmann dikabarkan sudah berbicara dengan Mazraoui. Nagelsmann meyakinkan pemain untuk memilih pindah ke Allianz Arena. Gabriel Jesus dianggap mengalami penurunan performa dan kini semakin tersisih dari Manchester City. Hal ini terlihat di mana Gabriel Jesus lebih sering duduk di bangku cadangan. Walaupun begitu, Juventus dikabarkan berminat untuk memboyong Jesus ke kota Turin. Kabarnya skuad Bianconeri sudah menyiapkan dana sebesar 30 juta euro. Juventus berminat mendatangkan Jesus agar nggak bergantung dengan Dusan Vlahovic. Selain itu, sang pelatih Massimiliano Allegri juga menyukai gaya permainannya. Next, ada Zlatan Ibrahimovic yang memberikan tanggapan mengejutkan dengan menyebut Ballon d'Or berbau politik. Sementara Rapinya sudah sepakat bergabung dengan Barcelona selama 5 tahun. Zlatan Ibrahimovic yang sudah berusia 40 tahun dikabarkan segera gantung sepatu. Akan tetapi Ibrahimovic masih dibutuhkan AC Milan untuk membantu para pemain agar bisa meraih gelar. Seandainya pensiun, Ibrahimovic akan dikenang sebagai striker hebat tanpa Ballon d'Or. Terkait hal tersebut, Ibrahimovic pun gak tinggal diam dan memberikan tanggapannya. Ibrahimovic menyebut kalau Ballon d'Or gak terlepas dari politik. Alasannya dalam belasan tahun terakhir Ballon d'Or didominasi oleh Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Rapinya berhasil mencuri perhatian setelah tampil apik bersama Leeds United. Hasilnya sejumlah klub papan atas Eropa disebut mengantri untuk mendapat tanda tangannya. Mulai dari Liverpool, Manchester City sampai raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Akan tetapi ketiganya bakal isap jari mengingat Rapinya sudah sepakat untuk bergabung dengan Barcelona. Rapinya juga setuju untuk menandatangani kontrak selama 5 tahun. Selain Rapinya, Barcelona juga akan memboyong Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Frank Kessie, dan Noussair Mazraoui. Terdapat momen lawak yang kembali diperlihatkan oleh bek Manchester United yakni Harry Maguire. Momen ini terjadi saat timnas Inggris sedang berlatih. Saat itu beberapa pemain The Three Lions sedang memainkan rondo atau kucing-kucingan. Lucunya Maguire yang ikut bermain terlihat kebingungan dalam mengontrol bola. Pada pertandingan uji coba Sabtu lalu, timnas Jerman menjamu timnas Israel di Stadion Rhein-Neckar-Sinsheim Jerman. Pada laga tersebut, Timo Werner mencetak 1 gol sebelum turun minum. Setelah pertandingan, Werner mengaku lebih nyaman bermain di timnas Jerman dibandingkan di Chelsea. Werner menyebut kalau situasi skuad Panzer bersama Hansi Flick lebih baik. Performa Werner di Chelsea memang jauh dari kata memuaskan. Padahal Werner direkrut dari RB Leipzig karena kemampuannya dalam mencetak gol. Selanjutnya ada Matthijs de Ligt yang menyebut kalau kondisi Christian Eriksen membuat pemain lain merasa kasihan. Nah, beda cerita nih dengan Cristiano Ronaldo yang marah saat ditanya kapan pensiun. Christian Eriksen kembali tampil di laga kompetitif pada bulan Februari kemarin. Sebelumnya Eriksen harus absen selama 8 bulan karena menjalani perawatan jantung. Walaupun masih menggunakan alat bantu defibrilator, keadaan Eriksen sudah membaik. Eriksen bahkan baru mencetak gol pada laga uji coba timnas Denmark melawan Belanda. Sebelum kembali ke lapangan, Eriksen berharap agar diperlakukan layaknya pemain normal. Akan tetapi menurut Matthijs de Ligt, kondisi Eriksen membuat para pemain merasa kasihan. Pada konferensi pers jelang laga kontra Makedonia Utara, Cristiano Ronaldo terlihat marah-marah. Alasannya Ronaldo ditanya wartawan tentang pensiun. Ronaldo yang tersinggung menyebut kalau dia akan menentukan masa depannya sendiri. Selain itu, Ronaldo juga memberi komentar terkait laga melawan Makedonia Utara. Menurut Ronaldo, laga tersebut cukup berat karena Makedonia Utara berhasil menyingkirkan timnas Italia. Roman Abramovich diracuni saat menjadi negosiator perdamaian perang Rusia-Ukraina. Kita jauh ke Italia, ada Roberto Mancini yang masih ingin melatih timnas Italia. Roman Abramovich dikabarkan telah diracuni. Hal ini terjadi saat Abramovich menjalankan tugas sebagai negosiator perdamaian perang Rusia dan Ukraina di ibu kota Kiev.
Para ahli mengatakan kalau dosis dan jenis racun yang digunakan gak mengancam nyawa Abramovich. Dosis dan jenis tersebut cuma diberikan untuk memberi rasa takut. Walaupun begitu, racun tersebut memberikan gejala mengerikan seperti hilang penglihatan selama beberapa jam, mengeluarkan air mata terus-menerus, dan kulit wajah serta tangan yang mengelupas. Walaupun diracuni, Abramovich menegaskan kalau dirinya akan tetap melanjutkan misi perdamaian tersebut. Paul Pogba mengomentari performa Manchester United dalam 5 tahun terakhir. Gelandang asal Prancis ini mengaku sedih karena Setan Merah gagal meraih satu pun trofi. Padahal sebelumnya Pogba bergabung untuk meraih gelar juara bersama skuad Setan Merah. Hal ini membuat masa depan Pogba di Old Trafford menjadi nggak jelas. Mantan gelandang Juventus ini disebut bakal hengkang di musim panas mendatang. Tetapi walaupun begitu, Pogba belum memutuskan hal tersebut. Setelah gagal membawa timnas Italia ke Piala Dunia Qatar, Roberto Mancini diberitakan bakal mengundurkan diri dari kursi pelatihan skuad Gli Azzurri. Walaupun begitu, Mancini menegaskan kalau dirinya masih ingin melatih timnas Italia. Alasannya karena Mancini masih punya ambisi besar bersama skuad Gli Azzurri. Sebelumnya mantan pelatih Manchester City ini sudah bertemu dengan Presiden FIGC Gabriel Gravina. Dalam pertemuannya, Mancini bilang kalau Gravina punya gagasan yang sama dengan dirinya. Leonardo Bonucci belum lama ini mengungkapkan masa depannya di timnas Italia. Bonucci menegaskan kalau dirinya belum berminat pensiun dari skuad Gli Azzurri. Alasannya karena Bonucci ingin membimbing sejumlah pemain muda Italia. Sementara itu, Bonucci juga sudah melupakan kekalahan atas Makedonia Utara beberapa hari yang lalu. Di sisi lain, Bonucci juga mengomentari aturan baru di Piala Dunia. Bonucci membandingkannya dengan konfederasi lain yang masih bisa lolos walaupun kalah di 4 atau 5 pertandingan. Pemain timnas Indonesia U19 dimarahi Sintayong karena memakai sepatu yang kebesaran. Ngomong-ngomong soal pelatih, ada Louis van Gaal yang mencegah Erik ten Hag bergabung dengan MU. Pelatih timnas Indonesia Sintayong marah-marah saat laga uji coba melawan Universitas Daegu. Saat itu Sintayong memarahi para pemain karena memakai sepatu yang terlalu besar. Menurut Sintayong, sepatu yang terlalu besar membuat para pemain menjadi lambat. Sementara itu pada laga uji coba kali ini, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan pertamanya. Ronaldo Kuate dan kawan-kawan mampu mengalahkan Universitas Daegu dengan skor tipis 2-1. 2 gol timnas saat itu dicetak oleh Kadek Arel dan Ronaldo Kuate. Erik ten Hag menjadi kandidat terkuat sebagai pelatih baru Manchester United di musim depan. Rumor ini mendapat komentar dari pelatih timnas Belanda yakni Louis van Gaal. Dalam wawancaranya bersama RMC Sport, Van Gaal nggak setuju kalau ten Hag akan merapat ke Old Trafford. Alasannya Van Gaal menganggap kalau Setan Merah merupakan klub komersial. Van Gaal menilai kalau ten Hag lebih baik melatih klub lain ketimbang Setan Merah. Barcelona kerap disebut akan memulangkan Lionel Messi di musim depan. Alasannya karena penyerang asal Argentina ini merasa nggak bahagia di PSG. Rumor tersebut ternyata sudah sampai ke telinga Presiden Barcelona Joan Laporta. Dan Laporta menegaskan kalau dirinya nggak berminat untuk memulangkan Lionel Messi. Laporta juga bilang kalau dirinya nggak pernah dihubungi oleh Messi ataupun agennya. Oleh sebab itu, Laporta meminta untuk nggak mengangkat rumor tersebut. Johar sempat menjadi kiper utama Manchester City. Sayang sejak kedatangan Pep Guardiola, Johar jarang dimainkan dan cuma dijadikan sebagai kiper lapis ketiga. Johar mengaku sempat berbicara dengan Pep selama 2 jam. Dalam pertemuannya, Johar menanyakan alasan Pep yang jarang memainkannya. Saat itu Johar yakin kalau dirinya bisa belajar untuk menjadi kiper yang diinginkan Pep. Tetapi sayang hal itu gagal terwujud. Ansu Fati dikabarkan sudah hadir di sesi latihan Barcelona. Sebelumnya winger asal Spanyol ini harus absen panjang karena mengalami cedera. Saat itu Ansu Fati lebih memilih pengobatan tradisional ketimbang naik ke meja operasi. Nggak disangka hal tersebut justru membuat Ansu Fati cepat pulih. Kehadiran Ansu Fati ke dalam skuad tentu sangat dinantikan oleh warga Camp Nou. Alasannya winger berusia 19 tahun ini menggunakan nomor punggung 10 peninggalan Lionel Messi.
Guys, kita bacain komentar ini dari Hairil Muzamar. Langsung buka kaget lihat Lewi ke Barca. Ya guys, aku sebagai fans Lewandowski juga kaget pas ada rumor dia mau pindah ke Barca. Nah aku tuh nggak setuju guys, aku pengennya dia tuh tetap stay di Bayern Munchen. Dan buat kalian yang komentarnya dibacain juga kayak abang tadi, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.